Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hidayat, berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 bersama teman saya Ahmad Nur Syafar Rahman dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan sedikit berbagi pengetahuan tentang Islam sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan. Apa saja sih di dalam Islam sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan? Mari kita simak video berikut ini. Ya, di Islam sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan, yang pertama yaitu ada akidah. Akidah itu keimanan, dan kedua syariah itu hukum, yang ketiga itu akhlak. Nah, akidah itu ada keimanan termasuk itu transcendental. Yang kedua syariah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama muamalah, yang kedua ibadah. Dari syariah setelah itu ada akhlak. Akhlak itu horizontal atau moral. Nah, itu bersifat umum. Dan kalau syariah tadi kan ada ibadah dan muamalah. Ibadah itu bersifat pribadi atau antara hablum minanas dan hablum minallah. Nah, kalau tadi kan ibadah itu antara manusia dengan Allah. Kalau muamalah itu bersifat manusia dengan manusia atau hablum minanas. Nah, setelah itu ada definisi-definisi tentang tatanan kehidupan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi yang diturunkan dari Al-Quran dan hadis, yaitu Hazanus Zaman. Yang kedua ada implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan untuk mengubah atau membuat moral masyarakat lebih baik. Yang ketiga itu representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah atau secara keseluruhan atau umum. Yang keempat, pengetahuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya seirama dengan maqasid syariah. Berikutnya yaitu landasan ekonomi Islam. Di dalam landasan ekonomi Islam itu terdiri dari 3 macam. Pertama, landasan ekonomi akidah. Kedua, landasan ekonomi syariah. Ketiga, landasan ekonomi akhlak. Di dalam landasan ekonomi syariah itu, pertama itu harus terdapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu landasan syariah berupa Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Yang ketiga landasan akhlak, itu yang berupa kejujuran, keadilan dan kerjasama. Namun di dalam Islam sebagai sistem tatanan kehidupan juga terdapat pilar-pilar ekonomi Islam. Salah satunya larangan berbuat riba. Terus kedua berkewajiban zakat. Yang ketiga larangan berjudi. Yang keempat termasuk sukarela. Yang kelima larangan beraniaya. Dan yang keenam adalah pembolehan peran serta pemerintah. Terus berikutnya menurut pengertian dari Muhammad Muzarkaf, ilmu ekonomi adalah bagian dari agama yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang terdiri dari teori dan praktek. Sedangkan dalam metodologi universal seperti matematika, logika dan lain-lain. Terus berikutnya itu ilmu ekonomi Islam, bagian dari ilmu ekonomi berdasarkan atas paradigma Islam. Terus yang multidisipliner atau diperlukan ijtihad melalui aspek tafsir, qiyas ataupun studi empiris dan fikih.
Ya, selanjutnya itu ada sistem lainnya dalam ekonomi Islam, terdiri dari yang satu landasan filosofi, dan yang kedua prinsip-prinsip, yang ketiga institusi atau kelembagaan, metodologi. Landasan filosofi dan prinsip-prinsip itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya prinsip, yaitu prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, brotherhood, work and produksi, ownership and distributive equity. Yang selanjutnya instrumen, no bunga, PRS atau wibu, pembatasan pemilikan, wajib zakat, peran negara, jaminan SOS, dan institut Islam. Yang ketiga tujuannya menghapus kemiskinan, full employment, pertumbuhan tinggi, stabilitas nilai uang, tegak hukum, keadilan sosial, dan hubungan interest baik. Prinsip atau hukum sistem keuangan syariah. Yang pertama, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya diperbolehkan. Yang kedua, pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institut yang meminjam dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan atau menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan komoditas karena tidak memiliki nilai estetik. Yang keempat, unsur grahar atau ketidakpastian, spekulasi tidak diperkenakan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan memperoleh dari sebuah transaksi. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minimum keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Adapun ciri dan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, sedangkan ekonomi Islam menurut pemikiran Saudi tahun 1986 didasarkan atas prinsip pertama tauhid atau norma atau moral Islam. Yang kedua, brotherhood, persaudaraan. Tiga, work and produksi atau kerja dan produktivitas. Empat, distributive equity atau distribusi pendapatan dan kekayaan merata. Cooperation atau kerjasama. Organization atau organisasi. Yang berikutnya Islamic institutionalism, institusi Islam. Prinsip tersebut teraplikasi dalam sistem ekonomi Islam. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam menurut Amanan tahun 1993 dan Monzir Khaff tahun 1995 meliputi: A. Mengakui kepemilikan individu dan kolektif dan dalam konteks kemaslahatan. B. Tidak adanya transaksi berbasis bunga dan mengumpulkan sistem bagi hasil atau profit loss sharing sependapat dalam mudharabah atau musyarakah. C. Berfungsi institusi zakat sebagai salah satu sarana dan distribusi. D. Mengakui mekanisme pasar. E. Perlu adanya peranan negara atau pemerintah dalam fungsi sebagai regulator atau supervisor. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.